Wisata Wakatobi. Dalam mendukung kemajuan desa wisata di Kabupaten Wakatobi, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi melalui bidang SDM menyelenggarakan pelatihan pengelolaan desa wisata. Pelatihan pengelolaan desa wisata ini diselenggarakan selama 3 hari, dimulai dari tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus. Pelatihan ini dihadiri oleh para CBT dan juga Pokdarwis yang tersebar di seluruh Kabupaten Wakatobi. Pelatihan pengelolaan desa wisata ini bertempat di SMA Negeri 1 Tomia yang berlokasi di Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelatihan ini dihadiri oleh Camat Tomia, Kapolsek Tomia, dan Ramil, dan Pokdarwis, serta CBT yang tersebar di seluruh Kabupaten Wakatobi. Mereka datang dari Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko untuk mewakili desa wisatanya masing-masing. Pelatihan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Jamudin SPD MSc. Pelatihan ini berlangsung selama 3 hari yang dimulai dari tanggal 30 Juli sampai dengan 1 Agustus 2021. Selain menghadirkan pemateri dari Sustur yang berdialog langsung dengan para CBT dan Pokdarwis dari 4 pulau di Kabupaten Wakatobi mengenai tolak ukur keberhasilan desa wisata, pelatihan ini juga mengadakan dialog virtual dengan Desa Wisata Institute yang berbagi tentang banyak hal, mulai dari permasalahan dan tantangan pengembangan desa wisata daerah dari Pak Desta Titi Raharjana, kemudian bagaimana membangun kelembagaan pengelolaan desa wisata dari Pak Tri Harjono, lalu ada dari Pak Doto Yogantoro yang juga berbagi tentang bagaimana desa wisata dalam kepariwisataan. Selanjutnya Pak Yitrio Purwoko berbagi ilmu dan juga pengalaman mengenai pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata berbasis masyarakat. Selain itu, Pak Andi Irawanto turut juga bercerita tentang bagaimana membangun masyarakat desa sadar wisata melalui Sabta Pesona. Itu yang saya ingin tanyakan, MOU seperti apa Pak yang dilakukan oleh Bapak dan Kementerian, dan anak kementerian itu anak kementerian apa aja Pak? Siapa tahu bisa menjadi motivasi buat kami di sini. Desa wisata tadi ada dari kelautan, kemudian ada dari koperasian, ada dari Kementerian Desa, dari Kementerian Pariwisata ada. Nah ini 6 kementerian ini kemudian melakukan MOU yang kemudian termasuk di dalamnya bagaimana kemudian ini 6 kementerian ini akan berfokus kemudian mengembangkan desa wisata itu. Jadi bukan desa wisata mimpiran yang kemudian kita melakukan MOU. Kenapa sih harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan desa wisata lain? Yang kedua, hal yang paling mendasar apa sih yang perlu kita perhatikan terkait dengan bekerja sama dengan desa-desa lain supaya kemudian kerjasama bisa berkelanjutan dari seterusnya? Apa sih kemudian manfaat dari kita kerjasama dengan desa-desa wisata? Nah begini, yang jelas tadi di dalam slide kami kita sampaikan bahwa kemudian desa misalnya desa Bibiran ini atau desa kita, mampukah desa kita ini untuk memberikan atau menahan wisatawan 1 hari, 2 hari, 3 hari? Nah ini tentu kita harus mempunyai paket yang luar biasa, karena konsepnya wisatawan itu kan datang untuk bersenang-senang. Apakah kita bisa menyenangkan wisatawan selama waktu itu? Nah, tentu ketika tidak bisa menikmati, misalnya 1 hari ini sudah jenuh karena mungkin tidak ada banyak varian dari produk wisata kita. Ini tentu kita juga bisa menawarkan kepada desa yang lain, tetapi intinya bahwa mereka kemudian terus menginap di desa kita. Kegiatan-kegiatan begini kita juga dikuatkan, ada CBT, ada Pokdarwis. Nah itu tadi pertanyaan saya Pak, di tempatnya Bapak yang Bapak tahu
untuk yang lebih efektif dalam usaha pariwisata ini yang mana Pak? Apakah Pok Darwisnya, CBT-nya, ataukah kooperasinya yang juga mendukung usaha pariwisata, ataukah BUMDes yang ada di desa? Kondusivitas masyarakat yang ada di situ dan terciptanya kondisi yang aman, kemudian terwujudnya, tersosialisasikannya terhadap wisata pesona, pelayanan primat, ya sih. Karena kadang-kadang juga ini tugas-tugas harus kelompok sadar wisata ini adalah memberikan ini tadi tentang sabta pesona masyarakat harus bagaimana aman, terwujud dan lain sebagainya. Bagaimana masyarakat ketika ada tamu harus menjadi pelayan-pelayan prima, menjadi pelayan-pelayan yang baik. Bagaimana kemudian masyarakat tentang CHSE-nya menyiapkan tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Tak hanya berbagi teori, para pemateri ini juga langsung berbagi pengalaman bagaimana mereka membangun dan mengelola desa wisata seperti Desa Wisata Penting Sari, Desa Wisata Bleberan, dan Desa Wisata Gunung Kidul Yogyakarta, hingga sukses menjadi desa wisata terkenal dengan berbagai penghargaan yang didapatkan. Harapannya setelah pelatihan ini mampu menciptakan sumber daya manusia kreatif yang bisa menghadirkan wisata desa dan desa wisata maju di 4 pulau di Kabupaten Wakatobi, serta mampu menciptakan pengalaman dan juga kesan tak terlupakan untuk setiap wisatawan yang berwisata ke bumi surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia. Demikian liputan Warta Wisata Wakatobi hari ini. Semoga dengan adanya pelatihan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Wakatobi ini bisa menciptakan generasi-generasi SDM yang kreatif dalam memajukan desa wisata. Mari sama-sama memajukan desa wisata di Kabupaten Wakatobi dengan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan untuk setiap wisatawan yang berkunjung. Saya Nina Nur Rahmah, Warta Wisata Wakatobi melaporkan.